Assalamualaikum, ini Syauki dan Anda menyaksikan YouTube SEK by Syauki. Nah, ini dia tentang PSE. Gak seperti yang kemarin di live IG yang cuma bahas singkat doang ya. Terus respon kita dan pemerintah harus apa, belum lagi yang di daily video kemarin itu cuma bicarain blokir doang kan. Nah, si ini Epic Games sama Steam sama PayPal gitu. Nah, di kali ini nih kita akan menjelaskan gitu. Apa sih PSE ini? PSE ini adalah itu ya, sebuah perizinan lah bahasa sederhananya yang diterbitkan oleh Kominfo, menteri kita ya, di bagian karena ini komunikasi dan informasi gitu. Singkatannya PSE, yaitu penyelenggara sistem elektronik. Nah, PSE ini izinnya terbagi dua, ada yang buat asing atau yang di luar Indonesia dan juga domestik atau lokal gitu yang berada di Indonesia. Nah, sebenarnya ini udah pasti bahasnya banyak gitu kalau di konten lain ya. Nah, di sini ingin menjelaskan aja apa sih aplikasi-aplikasi yang sudah terdaftar dan sudah diblokir, atau juga ada yang baru ini ya, ngedaftarin Kominfo gitu di PSE ini. Langsung saja kita akan buka websitenya gitu, karena baru banget nih si Syauki ini nemu websitenya gitu. Bocoran dari seorang programmer ataupun juga dia pemain website yang mengambil API-nya gitu ya di ini PSE Kominfo. Sebenarnya harusnya ini nggak boleh ya, cuman di sini kawan-kawan harus tahu juga biar kita bisa tahu mana yang sudah terdaftar dan blokir lebih lengkap, karena website-nya juga suka memotnya, tahu sendirilah kalau website pemerintah tuh emang kayak gitu ya. Tapi kita akan coba di website satu lagi ini lebih rinci gitu ya, terdaftar atau enggak. Langsung saja, ini dia videonya. Nah, sudah tampilkan ya. Di sini ada website psekominfo.com nih ya. Tuh. Yang ini buat ini aplikasi dan perusahaan ranah IT yang ingin mendaftarkan ininya ya ke penyelenggara sistem elektronik gitu. Yaitu PSE ini ada domestik sama asing. Nah, daripada ngecek yang di sini, ini harusnya yang di sini aja nih. Tuh, Kominfo D, apa ini maksudnya Kominfo D ini? Tapi yang pastinya ini ada list di mana ini ya aplikasi-aplikasi yang bakal ini diblokir atau yang baru terdaftar gitu. Kita cek bawahnya nih ada semacam summary atau penjelasan ya. Tuh, bagaimana cara kerja situs ini, penjelasin. Dan di bawah ini sebenarnya agak lucu sih. Kenapa di website ini nggak di take down, dan ini juga ada komunitasnya ya. Lihat di sini nih, ada yang ngembangin Kominfo di sini nih. Tuh. Ini daftar aplikasinya ya. Tadi udah kebuka dikit, jadi ya ini langsung aja kita buka spoilernya. Ini starter pack-nya ya. Yang kemarin nih bakal heboh banget nih kalau sampai WA nggak diblokir. Tapi ya pas deadline akhirnya didaftarin. Facebook juga, terus apalagi Instagram ya, itu kan satu inian dia Meta ya, keluarga Facebook gitu. Dan di sini juga ada aplikasi lokal kayak Gojek, terus OVO. Dan ini agak ragu juga sih di sini yang unregistered ini kan statusnya berarti tidak mendaftar ya. Dan yang lihat di layar ada 4 nih, 1, 2, 3, 4. Jadi kalau sampai Wikipedia benar-benar diblokir, itu pelajar harus nyari informasi lewat Brainly ya. Tapi ya semoga aja sebelum nanti diblokir kayak kejadian Steam sama Epic Game, Wikipedia masih bisa diakses begitu ya. Ya sebenarnya begitu. Ini Messenger kan masih satu keluarga sama Meta, tapi kenapa unregistered gitu? Di sini yang udah terdaftar banyak banget ya lokal nih. Ada Dana, Telkomsel, ya pasti Tokopedia ini juga. Dan ya gak bisa sebutin satu-satu karena di layar juga udah kelihatan. Oh ya, ternyata ini juga diblokir ya gitu. Cuman ada yang ragu nih, kenapa ini beneran diblokir nih Epic Games sama Steam? Nintendo unregistered nih. Harusnya kalau Nintendo unregistered, ini si Xbox itu sama satu lagi PS Store ya. PS Store itu mah ini ya yang punya ini toko ini iPhone gitu-gitu. Ini ya maksudnya ya game shopnya di PlayStation gitu. Dan ini unregistered Nintendo. Ya tanda-tanda sih wanti-wanti ya.
dan sampai akhirnya blokirnya itu cuman game PC gitu, tambah ke konsol juga. Besok mungkin Play Store gitu ya harusnya kena ya. Tapi di sini Google tadi terdaftar gitu. Ini Mediafire juga unregistered, mengaku oh iya bukannya ini ilegal. Tapi ya udah kita skip aja. Ini yang umum ya kita pakai. Ini yang bawah ini yang lebih bahaya lagi nih. Ini biasanya perusahaan IT sama para desainer gitu. Cek bawah nih ya. Nih ada GitHub, ini belum unregistered ya. Ini takutnya nih kejadiannya mirip kayak di ini nih, di PayPal. Karena kita tahu kalau PayPal itu diblokir ya. Sekarang ini juga unregistered nih. Ada GitLab, ada Cloudflare. Udah nggak ngerti lagi sih kenapa ini mesti unregistered gitu ya. Harusnya kalau diblokir itu dari menterinya udah wanti-wanti ya. Pertama untuk para ini ya pengembang developer gitu di aplikasi ataupun untuk game developer gitu ya. Kasian ya udah main blokir aja rugi gitu loh. Bangin susah-susah pas udah masuk ke di Play Store iOS taunya server diblokir. Terus juga database diblokir gitu. Tadi Firebase sih terdaftar nih ya, bagus deh. Cuman nggak tahu kalau dia pakai database yang lain ya. Ini server Cloudflare kan nih, kalau blokir nggak tahu lagi deh. Banyak banget nih. Ini juga bocorin ya nih, Unreal Engine belum terdaftar, Unity juga belum terdaftar. Bahaya banget nih. Ini kalau benar-benar ini diblokir juga dua-duanya, itu developer game kayak suntik mati gitu. Belum lagi Blender nih juga nih. Masih unregistered, tolonglah gitu ya segera daftar ya. Kalau enggak akhirnya mantap banget deh gitu ya. Developer game Indo mungkin udah pada migrasi ya ke negeri lain. Ini juga yang buat belajar ngoding ya, Stack Overflow, Free Codecamp ini unregistered gitu. Stack Ancient kayaknya masih sama gitu berdua nih, adik kakak. Misalnya diblokir, ini para kawan-kawan yang mau belajar di dunia programming ataupun juga bagian server database yang berkaitan tentang IT, kewalahan nih. Masa mau nanya ke bapaknya gitu kan belum tentu bapaknya jago IT, kecuali ya kalau bapaknya emang ini ya alumni ya orang ini juga IT gitu, nggak apa-apa sih. Tapi ya nggak lucu juga kalau nanyanya tuh ke orang lain, apalagi ustadz gitu, harus yang ahlinya ya. Lanjut ke bawah nih ada Figma nih. Kenapa Figma ikut diblokir? Ini harusnya sih bukan diblokir gitu, masih unregistered. Tapi ya khawatirnya sama kayak PayPal, ini lucu gitu loh kalau sampai diblokir. Freelance designer yang mainan UI UX tuh, produk designer jadi apaan kali sekarang Figma diblokir. Sedangkan perusahaan-perusahaan papan atas bahkan juga kayaknya ini ya yang baru-baru ngerintis tuh pakai Figma kewalahan gitu. Nanti ngeditnya di Canva. Canva ternyata unregistered juga gitu. Kita lihat di bawah nih ya. Apakah Canva tadi kayaknya Canva unregistered ya. Di atas tapi ya deh bener nggak tuh Canva unregistered tuh tadi ya. Tapi ya yang lucunya sih ini nih nih ada ini Adobe unregistered nih teman-teman. Ini juga tanda-tanda gitu. Kalau sampai diblokir, udah nggak ngerti deh tuh. Langganan iya, bayar pajak iya, tapi nggak bisa ngedit video, nggak bisa ngedit foto, nggak bisa apalagi tuh ngomongin program kalau masih ada Dreamweaver ya. Tapi nggak tahu juga nih. Lucu kalau Adobe bener-bener diblokir. Aduh, nggak ngerti lagi deh. Menteri kita tuh hebat gitu ya. Udah naingin negeri yang sama kayak di sana tuh Wakanda lagi ada gitu. Tapi ya kita berharap nggak gitu ya, semoga nih yang unregistered nih pada segera daftar. Nah Atlassian juga sama Trello nih kan ini ya satu pengembang gitu ya, ini yang buat geser-geser tiket nih juga harusnya mereka terdaftar itu. Notion juga yang buat reminder nih sama harus terdaftar nih. Yang baru kelihatan di sini aja ya ini yang website besar nih ya. Reddit itu kan dari dulu emang diblokir tuh, Vimeo diblokir, terus Flash Game kalau nggak salah itu emang buat main game diblokir juga. Yang lucunya nih ya, kita coba lihat yang unregistered nih, Yahoo kemarin katanya diblokir. Terus juga Amazon kayaknya diblokir gitu. Itu wajar kalau Amazon diblokir, nggak masalah karena di Indo kan juga udah punya marketplace besar selain itu ya. Nih Instagram terdaftar, Twitch kalau nggak salah kemarin katanya diblokir, cuman dibuka lagi. Ini PayPal nih yang berdua nih. Ini aneh gitu diblokir kalau sampai dia blokir serius. Stack Overflow ini tadi nih ya. Tuh. Nah, selain itu kita coba cek nih ya, ini OS nih.
sistem operasi gitu. Ini unregistered banyak loh. Arch Linux, Debian, Kali Linux, Ubuntu Package Linux. Ini kalau sampai diblokir gitu, kita harus wajib pakai Windows Microsoft. Dan ternyata Microsoft untungnya registered ya teman-teman. Itu bagus ya. Keren banget yang ngembangin datanya, walaupun sebenarnya ngambil dari Kominfo. Hati-hati aja. Ini yang baru kelihatannya unregistered nih. Sebenarnya banyak banget yang nggak terdaftar di sini ya. Kayak tadi yang katanya game PS itu store-nya, terus juga Xbox bisa jadi kena juga. Dan apalagi nih ya. Contohnya sih banyak banget ya teman-teman, nggak bisa sebutin satu-satu. Karena ini yang di list aja juga masih banyak yang unregistered ya. Kayak gitu ya. Ini nama websitenya ya, ada di deskripsi, nanti dikirimin aja kominfo.angelo.fyi. Dan ini ada kode pengembangnya di GitHub ya. Sebagai yang nggak tahu nih GitHub tuh buat apa, jadi ya ini semacam kumpulan file ataupun juga project untuk ngembangin website yang ini nih. Dia ngambilnya pakai GitHub itu. Nah berarti dia kalau ngasih file-file ini, websitenya open source ya. Nah jelasin semua nih pemakaiannya gitu. Ini ada dua nih. Tahu ini apa nih? Harusnya sih sama ya. Tuh sama. Itu jaga-jaga kali kalau itu diblokir juga ya tadi teman-teman. Ya, oke. Itu aja. Nah ini teman-teman, oleh karena itu ya PSE ini sebagai penyelenggara sistem elektronik ya seharusnya sih bisa memberikan dua arah ya, terutama user yang akses tadi itu aplikasi website itu sama juga si pengembang ya dari aplikasi tersebut. Dan harusnya Kominfo itu sebagai penengah, jangan sampai akhirnya semena-mena diblokir kayak kejadian-kejadian aplikasi yang kemarin udah disebutin itu. Itu harusnya ini ya dikasih warning atau notice itu, jaksel banget bahasanya. Tapi yang pastinya nggak asal satset blokir ya. Jadi ya mereka ada persiapan ya. Kayak PayPal kan mereka kan kasian banget, ada dana lumayan tuh buat ngidupin keluarganya. Mungkin kalau mereka berkeluarga ataupun juga dia buat hidupin dirinya kan, mencari nafkah dari ini dapat uang luar negeri karena dia freelancer yang dapat kliennya orang luar Indonesia kan. Nah itu dia makanya ya, bukannya buat pelajaran aja, jangan sampai gara-gara PSE ini juga akhirnya kita sebagai warga kecewa gitu sama pemerintah. Ya ini bagus sih, kebijakan ini membuat kita tuh sama pemerintah percaya bahwa data yang mereka pakai tuh nggak disalahgunakan. Tapi jangan gara-gara masalah blokir itu aja deh yang sebenarnya agak ya tau lah kurang mengenakan gitu ya. Udah cukup sampai sini aja, sekian ya tutorialnya tentang website ini ya, dan sampai jumpa di video tutorial atau tips dan trik lainnya di SCK by Shoki. Bye, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.